Ibu. Ibu-ibu yang sudah hadir 12 orang, yang sakit 2 orang, yang izin 2 orang, yang lainnya terlambat. Mari yang saya alhamdulillah untuk sore hari ini hanya yang tidak hadir ibu kira mestinya walaupun hujan itu tetap hadir. Bapak Ibu, untuk brosur yang pada sore hari ini masih yaitu tentang penyebab kerasnya. Jadi mari kita lanjutkan dulu, nanti kita masih ada waktu kita lanjutkan nanti. Mari kita baca tentang apa itu penyebab yang keenam. Penyebab kerasnya hati. Ya. Firman Allah, cinta dunia. Cinta dunia. Ya, jadi seseorang itu lebih mencintai dunia daripada Allah. Jadi kegiatan apapun itu lebih di kecintaan upaya dunia itu istilahnya itu lebih. Coba kita baca surat Al-Imran yang ke-14 saja, masuk ke ayat yang kedua. Surat Al-Imran ayat 14. Bizina nasi hubbus sahwati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqaddaratin minad dari wal dhari wal khayli wal khayli musawwamati wal an'ami wal Terus
dijadikan indah pada pandangan manusia diangkat kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah padang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, surga. Padahal kalau pada ayat yang akhir itu di situ diingatkan wallahu indahu husnul ma'ab. Bahwa di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Namun kita masih banyak sekali cara-cara itu adalah antara kita itu cinta kepada Zuhinan nasi dihiaskan, dijadikan indah pada kesenangan syahwat, kesenangan pada manusia itu, yaitu minalisai dari wanita, wal batin anak, wal penatilil mukontoroti, yaitu dari harta benda, yang banyak dari jenis minal zahab, emas, wal fiddati perak, wal khairil musawamati, wal an'ami wal has, sawah dan sebagainya. Itu mereka itu bercinta karena menjanjikan. Namun kalau ngaji, sholat, zakat itu banyak yang tidak tertarik, banyak yang tidak tertarik. Kenapa? Karena merasa tidak menjanjikan. Padahal hakikatnya yang menjanjikan dia itu kita ngaji, kita zakat, kita sholat, itu yang menjanjikan. Dan Allah menjanjikan pada kita itu yang sebenarnya janji Allah yang akan menunaikan kepada kita. Namun kebanyakan manusia itu masih yaitu lebih mencintai dunia daripada. Nah, pada akhir ayat itu zalika matal ayat di dunia. Oh, kok seperti banyak senang dunia. Saat ini ada orang yang itu tidak haji urusan dunia, tidak haji urusan rumah tangga, urusan keluarga, tidak haji urusan tidak haji urusan saudara. Padahal mestinya dari saudara dan sebagainya itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk kita itu taat Allah dan Rasul. Itu seperti itu. Kemudian pada ayat berikutnya Allah memberikan satu perjanjian, memberikan satu penjelasan ayat yang Al-Ankabut 64 coba. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiada kehidupan dunia ini adalah sedang dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui. Jadi wama hadil hayat dunia, wama dan tidaklah hadil hayat dunia. Ini loh kehidupan dunia ini ilah lahun, kecuali hanya permainan. Kehidupan dunia bukan permainan. Permainan itu kayak baca, kayak apa misalnya kastis, ulah sodok, seperti itu. Kayak sodor, kayak musik sodor, belum seperti itu. Jadi hanya seperti itu. Lahun, walai, sendagro, di permainan dan sendagro, hujan. Wa inna daral
lahiyal hawal. Yang sebenarnya kehidupan itu ya kita akhirat. Oh, diriwangi sore akan bumi mulai dunia. Padahal harganya itu bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya ya nanti yang di akhirat. Yang kita gunakan untuk akhirat, waktu kita gunakan untuk akhirat, harta kita gunakan untuk akhirat, itu hakikat yang sebenarnya kehidupan. Harta kita yang kita gunakan untuk akhirat, pakaian kita, baju kita, terus apa gitu, fasilitas kita, mobil kita, sepeda kita, itu yang hakikatnya kita gunakan yang untuk akhirat. Itu adanya kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya lalu naik kue kafe berarti tapi ya itu ketika Allah kalau kamu semangat naik kue ngerti janjane ngono dunia itu lah balapan. Hakikat kehidupan yang sebenarnya itu kalau nah, sampai Allah meningkatkan manti-manti. Mari kita baca ayat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari kebaikan Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah menghancurkan. La tulhikum, menghancurkan. Amalukum harta-hartamu. Wala auladukum, dan jangan anak-anakmu menghancurkan dengan dikirilah atau melupakan kamu dari ingatan. Boleh dunia kami sholatnya telah terus, kemudian Jumat tak tahu sholat fisik. Padahal jelas janji Allah itu jelas, sing sapa mandi seperti mandi junub, kemudian memakai pakaian baik, orang baru memakai pakaian baik, kemudian dia memakai wangi-wangian, pergi ke masjid awal waktu, ganjarannya seperti korban. Jelas itu. Wis dijanjani korban utama serang gagas. Sik berarti rakone sik iki. Rakone. Nah, kawian gara-gara itu. Berarti dijanjikan korban Allah lah yang halal kehidupan kita diganjaran Allah kita digagas. Sik digagas dunia. Namun tahu. Sekarang ada penting. Cuma nek nyambut gawe iki antara jam 4 tekan jam 5 itu piranan. Itu piro. Dite itu pirang rupiah. Namun masih lebih senang gawean, lebih senang kerja. Itu ya saya ngaji ya pokoknya cuma ngaji itu jelas orang-orang yang berjalan di apa itu di dalam menuntut ilmu itu seperti orang-orang yang berjalan di taman-taman surga. Jelas janjinya jelas. Nama apa? Pilih apa? Pilih. Daripada pilih taman-taman surga. Termasuk itu. Mestinya kita harus berpikir. Kalau sebenarnya aku ngajarin masa terakhir, lupa kok selalu carry di Jumatan, lupa kok selalu orang jamaah ke masjid. Apa yang menjadi penyebabnya apa? Ini kita berpikir.
agama kita ada peningkatan agar tadi tidak melupakan apa itu, lebih mengutamakan dunia daripada kemudian pada wama yafal nek kowe ngono tetep dunya kita utamake, anakmu lebih tak utamake daripada akhirat, taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika humul khasirun, sungguh kamu jadi orang yang iya. Wis teko Jumatan PM, wis rekaman kayak ditekor memaafkan orang yang ngaji. Kecuali ada ilmu apa jenenge pengertian datang ke masjid Jumatan kita lalu, maka kita dia ilmu, dua pengertian seperti itu. Sampai Rasulullah itu bagaimana? Yang datang pada yang apa istilahnya itu sebelum imam di atas mimbar, sampai datang yang kelima itu digambari kayak korban telur. Itu saja sama diraih. Dimingi-mingi korban orang kaget, dimingi korban sapi orang kaget, kambing orang kaget, itik orang kaget, terakhir telur orang kaget. Lah kagetnya dari dimingi yang ketiga. Kalau sudah khotib di atas mimbar, maka sudah tidak mendapatkan apa-apa, korban apa-apa dari sholat, hanya dapatnya sholat apa itu berjamaah. Hanya kamu dapat sholatnya itu bisa tetap tidak kamu terhitung orang yang sholat berjamaah atau sholat Jumat. Apa? Wah, yang penting sholatnya sah. Akhir-akhir juga yang penting sholatnya sah. Sehingga apa? Dispen yang penting sholatnya sah. Diraih. Jadi meraih ini yang penting. Jadi tidak ingin yang lebih itu tak. Ya, yang penting ya. Maka banyak di antara kita itu orang yang rugi. Maka jangan sampai kita orang-orang yang sudah tahu ilmu ngaji ini hanya yang rugi. Malah kita raih yang bisa kita raih. Yang amalan jauhiyah itu, amalan harian itu mana kita raih? Sholat berjamaah ke masjid, berbakti kepada dua orang tua yang masih sugeng dan sebagainya, berbakti waktu dan sebagainya. Pengajian yang sudah ada dijalankan dengan baik. Ini diraih. Di samping untuk bisa meraih. Kenapa? Ya tadi, karena memang kalau manusia itu diujung macam-macam. Dalam ayat berikutnya itu, hadis berikutnya itu, dikai lembah satu, pengen lembah berikutnya. Kai lembah satu, pengen lembah berikutnya. Sampai batasnya apa? Kalau sudah diujung dari awal, sudah tidak benar. Iya, ujung dari awal tidak keinginan. Apa yang coba halaman 3, hadisnya bawah itu. Ini belum cukup. An Sa'id bin Musayyab anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yazal qalbul kabir
dari Sa'id bin Musayyab bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah kami orang tua menjadi muda untuk mendapat dua keinginan, yaitu cinta dunia dan tingginya keinginan. Hadis Bukhari. Sampai seperti itu. Jadi orang tua, orang kasih lagi tua ini gara-gara apa? Keinginan terhadap dunia itu sangat tinggi. Wah, begitu. Ini dagangan apa jenenge sing dilaku saiki. Sing dilaku saiki lengo. Lengo saiki beane angel. Nek wis tuku lengo akeh wae. Biasane akeh. Wah, aku waktu awalnya semuanya. Dia supaya seperti itu meraih hubungan yang sebanyak-banyaknya. La yazal qalbul kabiri saban bil fitnatain. Dua keinginan yang itu akan apa istilahnya akan berada senantiasa di dalam hati orang tua seakan-akan dia menjadi muda. Yaitu keinginan apa? Satu, cinta dunia. Masalah dunia udah tidak kalah kalau sing orang jadi mulai di kita nanya ada lelangan wadah budi tidak ada ini nek kono enek lelangan kopi lelangan gawe majelis gosip biasa. Ini lelangan menguntungkan tidak ada. Oh, tua itu tetap. Yang pertama, yang kedua apa? Tingginya keinginan. Tingginya. Orang tua itu terhadap dua keinginan itu masih tidak kalah dengan muda. Tua itu muda gara-gara dua keinginan. Cinta dunia dan tingginya keinginan. Masih pengen ya apa jenenge hal-hal yang diingini oleh orang-orang muda dan sebagainya. Nah, kalau ada orang tua zina itu keinginannya masih sampai seperti itu. Terus diiringi kalau Rasulullah Allah tidak akan melihat yaitu orang tua yang nanti di hadapan Allah tidak akan melihat orang tua yang itu salah satu di antaranya keinginan-keinginan itu mestinya kita bisa menselaraskan diri kita keinginan terhadap kepentingan di akhirat daripada kepentingan. Oke, satu lagi halaman 4 hadis yang pendek bacakan. Oke, terus jangan tinggi-tinggi di bawah. Yang hadis yang pendek. Terus. Ya. Oke, buat atas ini. An Sa'id bin Sa'id Fansah libni Sa'din qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sarabata ma'i. Dari sahabat Sa'ad yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah adalah nilainya sesayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kira janji-janji nilainya seperti itu. Dunia itu digagas gitu, nek dipikir itu nek dihitung kalau Allah itu bisa nyamuk saja nilainya masih senilai saya nyamuk. Namun kenyataan kebanyakan manusia semua itu jiwa itu bisa
digulai dan sebagainya. Kita gulai boleh, kita kaya itu boleh, karena sarana untuk ibadah silakan tidak apa-apa. Kita kaya sarana untuk ibadah, sarana untuk boleh. Namun kalau kita itu kaya meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban, ya tidak boleh, ya rugi kita. Gambarannya tidak secaranya. Karena mendakwah juga harus pakai dana. Maka seandainya di dunia ini terus muncul Abdurrahman bin Auf, muncul setiap orang ada itu indahnya. Orang Islam itu tidak akan ada yang berlebihan. Seandainya juga umat Islam itu sama sebagaimana yang kita kerjakan di masjid ini, sudah orang ini gawe masjid kok ngatung di bergalan dan orang lain. Iya, saya bisa matur seperti ini. Ketika saya menyampaikan tentang zakat, zakat itu saya sampaikan di 5 masjid, karena saya setiap saya di sini ada di 5 masjid. Saya sampaikan sejak zakat pertama sampai dengan 6. Kebanyakan yang dia lakukan adalah zakat fitrah. Yang lain tidak sama sekali, tidak mengerjakan. Kalau dia mengerjakan, dia sing disenangi. Hampir mereka tidak mengerjakan. Nah, seandainya zakat itu kita semua umat Islam itu mengerjakan seperti yang kita kerjakan di Boda, Islam itu betul-betul jaya. Baik di mana saja itu jaya. Ngajinya di mana saja jaya. Tapi kebanyakan tidak berarti tentang zakat yang Allah perintahkan kepada kita dari rukun Islam yang ketiga itu mereka tidak gunakan. Ini zakat yang zakat fitrah, zakat tampung. Maka orang miskin ini ada pokoknya bodoh. Padahal di pas bodoh ini mau orang miskin. Kebalik. Iya, bodoh itu enak miskin. Malah kebalik. Itu kebanyakan di antara manusia. Kita sampai Rasulullah. Ini dunia ini tak oyak sih semua. Pada saya nyampe, luwek gede saya. Dan seandainya seperti itu, luwek gede dari nyamuk, orang kafir tidak demi. Oke, saya kira untuk cinta dunia cukup. Kita lanjutkan kepada halaman 6. Tidak memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Wah, kita baca. Memperlihatkan ayat-ayat kauniyah. Tidak memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yamassu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mawtiha wa tashrifir riyahi ayatun liqaumin ya'qilun tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin
bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Ada di langit dan bumi ini sebagai tanda kekuasaan Allah bagi yang beriman. Dia tidak beriman berpikir. Namun kalau bagi yang ayat-ayat dunia itu ayat-ayat yang nyata, yang bisa dilihat dengan panca indera, yang bisa dirasakan dengan dengan hati. Ayat yang berpikir itu kalau kita itu melihat itu sudah bisa, oh itu yang mampu hanya Allah, benar? Sehingga gaya langitnya Allah, lain yang ayat ini itu seperti itu. Di ayatil lil mukminin sebagai tanda bagi orang-orang yang beriman. Di sebagai tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Terus dan pada penciptaan kamu dan pada benda-benda yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kuasa Allah untuk kaum yang meyakini. Masuk wafil khalqikum, dan di dalam penciptaanmu wama yabuthu min dabatin, dan apa kegerbetan, apa yang ditemukan di muka bumi ini ayatun sebagai ayat di kaum yukinun, ya sebagai apa yang tumbuh di muka bumi itu bisa menjadi ayat bagi orang-orang yang kalau kita itu mau berpikir itu Allah yang menciptakan Allah, itu hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Dan kepada kita wafi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu itu kamu bisa berpikir. Jadi susunan tubuh kita itu, kalau kita itu berpikir, kita itu gunakan untuk berpikir, kita sudah raiman itu rais. Jadi bentuk tubuh kita, hidung kita menghadap ke bawah, kemudian meripat kita itu otomatis. Kalau ada sesuatu langsung menutup. Dari kemudian jantung kita, darah kita, yang meneliti tentang jalur nadi itu beribu-ribu kilometer, beribu meter jalur nadi yang ada di tubuh kita, sama seperti itu. Nah itu sebagai tanda bagi orang-orang yang meyakini. Dan orang meyakini ya ini sebetulnya apa jenenge yes, menunggu seakan-akan tidak ada sesuatu yang apa jenenge menarik, yang lebih penting. Padahal kalau kita lihat coba jantung seperti itu yang geraknya itu secara otomatis tanpa lelah dan tanpa apa yang istilahnya itu tanpa kesel itu jalan apa untuk menghidupkan manusia. Coba bermasalah sedikit saja itu menjadi kegoncangan atau ukuran kehidupan. Tidaknya stabil bagi kita. Maka sampai ada yang dipasang ring, jantung dipasang ring, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Dan Allah memberikan ilmu kecanggihan terhadap para dokter itu juga di Al-Quran. Sekarang pasang ring itu pasang datang lalu dibedah. Tinggal berjalan nadi sidik ini terus
ring itu sudah sampai kepada jantung, katup jantung nanti yang mulut. Nah ini kalau kita tidak bersyukur pada Allah, ya kita ya ceritanya kita itu kebangetan. Terus wah bila ini benar. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang turun Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kuasa Allah bagi kaum yang berakal. Dan pergantian siang dan malam. Coba, dino siang kok malam hujan. Mati rasa turu ya Allah. Rasa turu selama 2 hari itu sudah bingung. Padahal yang rasa turu. Ada cara kita beberapa hari rasa turu. Ini khawatir. Gara-gara ini aku suntik vaksin apa ketinggian itu selalu 180. Akibatnya kok lamun aku divaksin piye gitu. Padahal itu vaksin kudu apa itu tekanan darah harus turun. Ya Allah. Karena dia itu lupa pada Allah. Wa ila marat tawasok wa ila marat. Coba isbat apa itu alam asal itu Al-Isra ayat 104 awal 94 sampai 96. Nah itu alamnya asra maka sudah wawal menangkal alladzi anqadha Al-Isra 9 atau 9. Oke, gue seperti ini. Mas Pak. Ya. Mari kita baca dari atas. Dari atas. Oke. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na wizrak allati anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Kita ngaji di masjid tafsir itu kita dilapangkan dada. Sebelum kita ngaji di beden-beden ini mati rene layar. Bahkan kita ngaji awal itu di beden-beden ini. Hati kita harus ditambah sebanyak layar layar. Tapi setelah kita itu ngaji dengan tenang, dengan benar, mati itu kok pendem ya kamu atau pendem kamu sing dosa sing murid. Kalau kita sudah lapang mana, sehingga tidak ada rasa takut. Apa? Coba kenapa? Coba ya dulu. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ya kan? Beban bagi ada nantinya aku ramai pondok terus kayak gini. Aku boleh lalu kawan-kawan kumpulan, kawan etik. Terus lalu bebek nunggu nopo dibarek. Bener
gelasnya pecah, piringnya pecah rasa beban. Nek jika kampung udah gelas pecah dijoli, pacarku sih enggak. Kan kita sudah kita itu. Sehingga apa beban-beban itu juga. Ketika kita sedang ngaji, Quran ini juga ngaji dengan baik. Terus yang memberatkan punggungmu. Kita tujuannya rati soparo punya aku liwat kalau kita apa-apa jalan terus semau bahasa seakan-akan itu saya ini gue tak loloi semau atau rasa semau itu urusan dengan semau yang kadang rasa semau itu kan enak gitu banyak sudah yang memberatkan punggungmu. Terus dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. kita mukmin wala tahimu wala tahzanu wa antum a'lamu itu. Janganlah kamu sedih, janganlah kamu susah. Karena kamu adalah orang yang mukmin. Dalam Imran 140 tempat di sini. Mukmin kan. Jangan sedih, jangan khawatir. Tinggikan, mukmin tinggi, orang kafir. Terus, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. ya terjadi Allah seperti itu. Kalau kamu pada awalnya itu sulit, ingat sesudah kesulitan pasti ada. Sampai 2 kali Allah mengulang. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada. Masa apa jalan diajak terus dibangun? Enggak, kita pasti akan suatu saat nanti akan mereka capek. Nanti wah, kayak ngaji kayak mati status kayak enak. Nanti akan seperti itu. Hidup seperti orang yang ngaji di mata itu enak. Tidak ada beban moral kepada siapa. Gue ya seneng, orang gue ya orang Rasulullah. Hidupnya akan selalu mendapatkan ketenangan. Tenang, hidupnya tenang. Tidak ngangah kepada milik orang lain. Tidak berharap yang bukan milik kita. Bahkan ketika kita itu melihat saudara kita itu susah, ada rasa iba. Biar supaya bisa membantu kan gitu. Orang yang dipilih ini yang bantu enggak. Karena apa? Kita diberi tuntunan. Ya Allah, ya Allah mulia baru ya Rasulullah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di atas. Dan yakin. Dan kita itu yakin. Dah. Jika awal ngaji di depan sekarang tidak ada. Nah sekarang itu yang menjadikan kita itu tidak semangat apa? Setelah tidak ada yang apa jenenge sing biru kita, sing mencemah kita, sing menghalang kita, siapa yang menghalangi? Nafsu kita. Yang menghalangi apa? Dunia kita. Lebih penting dunia daripada kegiatan pengajian, lebih di nomor 2 kan daripada kepentingan dunia. Karena masih ada juga ngaji, waktu ngaji izin karena dalam bulan itu kan lebih penting dunia daripada janji Allah seperti itu. Maka kita tidak usah khawatir dengan janji Allah. Terus jangan jadikan seperti itu.
Setuju? Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kita, maka setelah kita itu selesai urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Maka ada siang, ada malam. Kalau kita sudah selesai pagi, nah kita mesti akan kerjakan tiba. Kalau ada siang, ada malam itu seperti itu. Pentingnya malam dan siang itu seperti itu. Rampung urusan ini, urusan itu. Coba kalau malam terus, coba kalau pagi terus, apa ya Pak? Tapi nek orang berpikir ya sudah. Memang dunia itu memang isinya loro lah. Isinya loro itu memang itu ada satu tanda kekuasaan Allah. Dan ketika kita sudah menyelesaikan satu urusan yang lain. Jadi mulai lainnya awal dewi wis pikir rampung sesuk ya mesti ada kegiatan. Wah ini bangun rampung, sesuk bangun liane. Pondok itu pondok putra sudah selesai. Ya. Sudah saya bangun pokoknya. Nanti setelah selesai pondok putra, pondok putri lagi. Ojo terus menyeh. Tidak, justru kita alhamdulillah ada kesempatan. Kiramu itu ada. Faedah termasuk faedah apa itu? Ketika kita maka kalau sudah selesai urusan ini maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusannya. Faedah maka kerjakan urusan yang lain. Jojo mus rampung mus lain kegiatan aja. Rampung A, B, rampung B, C. Itulah sarana untuk kita itu melaksanakan aturan. Maka yang namanya rukun Islam itu 5 itu apa? Syahadat. Syahadat dan sholat. Sholat zakat. Selesai, udah itu dikerjakan dengan puasa. Kalau sudah 5 itu jadi kerjakan apa terus? Ya itu karena itu adalah amalan jauhiyah yang harus dikerjakan pada hari itu. Sesuk pada sholat iya apa itu namanya amalan jauhiyah? Selesai ini maka kerjakan urusan ini. Terus wa'ilah memberikan pada ya 8. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap. Dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap. Inilah Bapak Ibu sekarang ini konflik inilah yang menyebabkan kita itu harapan kita itu bukan kepada Allah. Ya kan? Harapan kita bukan kepada Allah. Akibatnya kalah kabur. Untuk menanggulangi vaksin itu untuk mengurangi penyakit itu. Lah kok oke. Padahal sing kena saya ini malah sing wis vaksin tablet. Perlu dan sebagainya. Namun kalau yang ketiga ini disikapi ya supaya flu biasa itu enak masalah-masalah. Betul. Flu biasa, main aja. Ini ya kenyataannya seperti itu. Minggu sereninya. Kalau sampai ada ustaz yang bilang COVID-19 itu masuk kepada yaitu mu'alaf. Jadi diarani mu'alaf. Mergane petekone nek hari kesalahan selatan itu diarani mu'alaf. Makanya orang hari saya tadi bukan kok. Oh berarti COVID itu termasuk. Ada seperti itu. Maka hendaklah kita itu berharap pada Allah.
jangan sampai kita lupa terhadap Allah. Bahwa itu yang diciptakan Allah pasti yang akan menghilangkan juga Allah. Kembali pada ayat tadi, surah ini warna hari dan siang, wa ma anzala, dan apa yang diturunkan Allah minas samai dari langit. Apa itu? Hujan. Sebagai pemilik rezeki, dari rezeki. Hujan itu sebagai rezeki. Sebagai rezeki. Fa ahya, kemudian hujan itu menghidupkan dengan hujan itu al-ardh, bumi yang tadinya kering kena hujan jadi bisa hidup, bisa basah. Yang tadinya tumbuhan tidak hidup karena kena hujan jadi hidup. Apa kata itu disebutkan ba'da mautiha, setelah matinya. Mati itu maksudnya setelah kena hujan kita hidup. Wa tasrifir riyahi, dan Allah memutus, memperjalankan apa itu angin, perjalanan angin. Atau Allah menciptakan masa, mongso, menciptakan tanda-tanda. Wah, ini nanti bulan sekian akan ada angin itu diperkirakan bisa. Itu kan Allah yang lebih pas sendiri. Itu ayatun, menjadi ayat di komen bagi kaum yakilun yang berpikir. Oh, ini hari ini wedi diguyur hujan. Hujannya jatuh, hari ini pasti diguyur hujan. Gendeng hujan, aku tak persiapan mantel, tak persiapan payung, aku tak makan televisik. Itu mestinya seperti itu. Gara-gara diguyur hujan, yang berangkat ngaji sidik, bahkan yang jadi aja. Itu salah kebetulan. Terus lihat yang ke-6. Itulah ayat Allah yang kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah kalau Allah dan keterangan-keterangannya? Tilka yang demikian itu tadi itu dari sejak penciptaan langit, bumi, kemudian menciptakan manusia, menciptakan gabah tadi, kemudian pergantian siang dan malam, kemudian Allah menurunkan hujan yang bisa menumbuhkan, tadinya yang mati jadi hidup. Itu apa? Di situ disebutkan pada ayat itu, tilka ayat itu ayat. Natluha yang kami bacakan ngalaikan kepadamu Muhammad. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, dibacakan bil haq dengan hak, itu hak dari Allah. Fabi ayyi hadisin, maka dengan perkataan manakah lagi, ba'dawa setelah Allah sudah mengatakan seperti itu, nganggo perkataan yang mana lagi mereka akan beriman sesudah kalam Allah dan keterangan-keterangan. Wis dijelaskan kaya menyukui ba'dawahi wa ayatihi yu'minun, mereka jika orang iman wis dijelaskan masa masih kita tidak beriman pada Allah, maka tidak ada kesempatan untuk tidak beriman. Kita mestinya tidak bisa tidak beriman. Mestinya kita beriman dengan penjelasannya demikian. Tunjukkan jalannya, ditunjukkan penjelasan. Oleh sebab itu mari kita selalu kembali kepada Allah.
tidak lebih mencintai dunia. Yang ketujuh yaitu selalu memperhatikan ayat kauniyah, ayat yang nyata yang bisa kita lihat dengan panca indera dan kita pikirkan dengan nalar. Dari situlah kita akan menjadi orang-orang yang tidak keras hati kita sehingga mendapatkan peringatan itu akan bisa menerima dengan langsung. Sampai ada artinya ngaji misi pengajian nggak surat apa malah hati sendiri sing teramah itu rakyat ini duduk nah duduk menulis duduk seperti itu Pak, kebenaran ayat seperti itu. Nah, kita kan alhamdulillah berarti kita selamat nganu yang ada yang lain yang dipikirkan. Ini yang kita pikirkan, kita berarti orang yang terselamatkan dari kekerasan hati kita. Kan karena kita selalu berada dalam perjuangan dan persoalan. Oke, saya kira cukup untuk sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang matur dan mari diakhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.